Di bagian sebelumnya terlihat di Sekte Dazu, Xiaofan berpamitan dengan para kakak seniornya, di mana ia akan pergi mencari pengalaman bersama Dali. Mereka pun berangkat dengan sebuah kendaraan buatan Dali. Tak lama dari itu mereka pun jatuh karena alat Dali menabrak kerumunan burung yang terbang. Xiaofan terlihat kesakitan akibat jatuh terlalu tinggi yang mengakibatkan kakinya terkilir. Kemudian mereka berdua pergi hingga malam pun tiba, di mana Xiaofan dan Dali mencari tempat persinggahan untuk istirahat. Mereka pun menemukan sebuah rumah dan memutuskan untuk istirahat di rumah tersebut. Di sisi lain terlihat di dalam rumah, ternyata para murid Sekte Iblis ada yang selamat dari peristiwa peperangan bersama Sekte King Yun. Dali dan Xiaofan yang menyadari bahwa mereka berada di dalam rumah, ia berencana untuk menakuti mereka. Hingga para murid Sekte Iblis lari terbirit-birit, yang kemudian Dali dan Xiaofan bertemu dengan orang bertopeng. Mereka terkejut. Lalu ia pun menyembuhkan kaki Xiaofan yang terkilir. Ternyata ialah pemilik rumah tua ini. Ia bernama Master Gui. Hingga paginya pun tiba, Xiaofan dan Dali pun melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke kota Yudo. Tak lama dari kepergian mereka, para murid Sekte Iblis menghampiri Master Gui. Ternyata mereka satu anggota di Sekte Iblis. Singkatnya sampailah mereka di kota Yudo. Mereka pun langsung bertemu dengan kakek Dali. Terlihat di sini kakek Dali sangat merindukan cucunya yang sekian lama tak bertemu. Sang kakek juga mengatakan pada Dali bahwa ia mengirim surat untuk cucunya di lembah Fengxiang. Dali pun terkejut karena dirinya tak akur dengan sepupunya. Dali juga mengatakan pada Xiaofan dari kecil ia tak akrab terhadap sepupunya karena bersifat egois dan menjengkelkan. Keesokan harinya pun tiba, di mana Dali dengan terpaksanya menyambut kedatangan sepupunya dari lembah Fengxiang. Ia bernama Li Sun. Tak lama kemudian sang kakek mengatakan kepada mereka berdua bahwa tujuan awal mengumpulkan cucunya di kota Yudo tak lain untuk menggantikan dirinya menjadi pemimpin di kota Yudo, karena dirinya sudah merasa tua yang tak lama lagi akan mati. Sedangkan di tempat lain di Sekte Dazu, kita pun diperlihatkan Master Tiang khawatir akan keselamatan Xiaofan. Sang istri pun mengatakan pada Master Tiang di mana kekuatan Xiaofan sekarang sudah bertambah. Sang istri pun yakin bahwa Xiaofan bisa menghadapi bahaya dengan kemampuan yang dimiliki sekarang. Kemudian Master Tiang mengatakan bahwa ia cemas karena Xiaofan membawa pusaka sihir tongkatnya yang akan memicu banyak konflik. Tentunya Sekte Iblis menginginkan pusaka tersebut. Sang istri tetap menenangkan Master Tiang agar tak usah khawatir karena ia yakin akan kemampuan yang ada pada diri Xiaofan. Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan Jingyu bernama Suki yang sampai di gua kuno. Akan tetapi mereka tak menemukan sisi terang keberadaan Sekte Iblis. Hingga akhirnya mereka memutuskan mencari tempat untuk tinggal sementara. Serta kita juga diperlihatkan pusaka Xiaofan mengeluarkan energi. Xiaofan pun terbangun. Ia mengetahui bahwa pusaka miliknya menginginkan darah segar miliknya. Hingga paginya pun tiba, di mana Dali dan Xiaofan sedang sarapan. Dali mengatakan pada Xiaofan bahwa dirinya akan dijadikan pemimpin di kota Yudo. Xiaofan yang menyadari perkataan Dali, ia paham bahwa sang kakek memanggil sepupu Li Sun agar mereka saling bersaing menjadi pemimpin kota. Singkat cerita, keesokan paginya penjagayan melaporkan akan kejadian di penjara di mana salah satu tahanan dari Sekte Wandu tiba-tiba mati. Penjagayan juga mengatakan bahwa ada monster penghisap darah di hulu yang meresahkan penduduk kota. Kemudian sang kakek menyuruh Dali dan Li Sun menyelidiki kejadian tersebut, sedangkan penjagayan untuk tetap fokus pada keselamatan kota. Hingga keesokan paginya pun tiba, di mana Xiaofan dan Dali menyelidiki sungai di bagian hulu.
Tak lama kemudian ia mencium sebuah bau racun yang berasal dari air. Mereka menduga bahwa ini perbuatan sekte iblis yang membuat semua tanaman obat mati. Xiaofan juga mengatakan bahwa inti dari hulu air ini berada di Gunung Kongshan. Sedangkan di sisi lain Suki dan Jingyu berada di Gunung Kongshan. Mereka terkejut melihat semua tanaman bunga berwarna merah. Jingyu kemudian mengajak Suki untuk menuju di kota Yudo. Akan tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan seorang berkekuatan tinggi melintasinya. Suki menduga bahwa orang itu berasal dari sekte iblis. Ketika mereka pergi, ternyata orang misterius tadi mengintai Jingyu dan Suki. Hingga malam harinya pun tiba, di mana Xiaofan dan Dali masuk di Gunung Kongshan agar menemukan titik jelas mengenai sumber racun di hulu air. Akan tetapi tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan segerombolan kelelawar penjaga Kongshan yang menyerang Lin Sun. Mereka pun berusaha mengusir kelelawar tersebut. Akan tetapi mereka kewalahan menghadapinya karena jumlah kelelawar yang amat banyak. Hingga muncullah seorang perempuan yang menolong mereka. Akan tetapi pusaka Xiaofan yang jatuh diambil oleh orang tersebut, yang kemudian ia pergi begitu saja. Keesokan paginya pun tiba, di mana Xiaofan mengatakan pada Dali bahwa tongkat sihirnya diambil oleh seseorang yang menolongnya semalam. Akan tetapi ia tak mengkhawatirkan tongkat sihirnya, melainkan Xiaofan lebih mengkhawatirkan terhadap masalah sumber air beracun. Kemudian mereka pun kembali untuk menemui sang kakek. Tak lama dari itu sang kakek mengenalkan cucunya yang bernama Dali. Sang kakek kemudian membujuk Huan untuk tinggal di kota Yudo dan akan menjodohkan Huan dengan kedua cucu sang kakek, yang tak lain ialah Lin Sun dan Dali. Akan tetapi Huan tak menyukai kedua cucu sang kakek. Ia lebih demen melihat Xiaofan, yang kemudian ia pun malu dan lari dengan manja. Hingga malam harinya pun tiba, mereka berdua pun berpapasan dengan Huan. Ternyata perempuan cantik ini memiliki kemampuan meramal, di mana ketika ia sedang menatap mata Xiaofan, ia mengetahui bahwa Xiaofan sedang mencari sesuatu benda yang sangat penting. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan pusaka Xiaofan mengeluarkan cahaya. Biao yang penasaran, ia mencoba menggunakan benda sihir pusaka Xiaofan. Akan tetapi ia tak berhasil menggunakannya, karena pusaka tersebut hanya bisa dikendalikan oleh pemilik aslinya. Dan keesokan paginya pun tiba, di mana Xiaofan menemui Nona Huang. Ia bertujuan meminta tolong agar meramalkan benda sihirnya yang hilang. Nona Huang pun mengatakan bahwa orang yang mengambil benda pusaka Xiaofan ialah orang yang dikenalinya, serta orang tersebut sebelumnya pernah bertemu dengannya. Xiaofan mulai mengingat orang tersebut. Kemudian Nona Huang mengatakan jika Xiaofan segera menemui orang tersebut, ia akan mengembalikan pusaka sihir Xiaofan. Tak lama kemudian Nona Huang membawa Xiaofan di sebuah tempat, yakni sanggar bordir, di mana Nona Huang meyakini bahwa yang mengambil pusaka Xiaofan ada di sana. Tak lama kemudian Xiaofan melihat orang keluar dari tempat tersebut. Xiaofan pun diam-diam mengikutinya. Kemudian terlihat perempuan bercadar memasuki sebuah wisma, dan ternyata ia adalah teman lama Xiaofan, yakni Biao. Xiaofan pun langsung menanyakan pada Biao mengenai benda pusaka miliknya. Akan tetapi Biao tak memberikan pada Xiaofan. Benda sihir akan dikembalikan jika yang mengambilnya ialah Jingyu. Kemudian Xiaofan menemui Dali. Ia mengatakan bahwa benda pusaka miliknya sudah ketemu. Ia juga mengatakan bahwa orang yang menolong dirinya dari serangan monster kelelawar ialah Biao. Akan tetapi Biao meminta orang yang mengambil benda pusakanya ialah Jingyu. Mereka pun bingung di mana Jingyu masih di Gunung Kongshan, yang tak tahu kapan mereka datang di kota Yudo. Tak lama kemudian Nona Huang menghampiri mereka. Ia memberitahu bahwa Lin Sun akan meledakkan sungai dengan ilmu sihirnya, yang bertujuan agar air tersebut tak merusak tanaman obat milik penduduk. Mereka pun langsung menuju ke sungai dan akan menghentikan rencana Lin Sun.
Disinilah terjadinya percecokan dan terlihat Lin Sun keras kepala terhadap pendiriannya yang tak memikirkan akibat dari meledakkan sungai yang akan berdampak pada gunung. Hingga Dali pun beradu kekuatan bersama Lin Sun. Tak lama kemudian datanglah Suki dan Jingyu menghentikan mereka semua. Dan mereka pun menemui sang kakek agar tak terjadi pertumpahan darah antara Dali dan Lin Sun. Sang kakek kemudian menyuruh mereka untuk membuat sebuah rencana bertujuan untuk mengatasi masalah racun sungai di kota Yudo. Sang kakek juga memberitahu kepada Lin Sun agar tidak meledakkan sungai lagi, serta sang kakek akan memilih rencana yang baik di antara mereka berdua. Singkatnya, malam pun tiba di mana Xiaofan memberitahu Jingyu bahwa beliau ingin menemui dirinya. Jingyu yang menyadari akan hal itu, ia menduga bahwa ada sesuatu yang mereka rencanakan. Jingyu juga mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi di mana 10 tahun yang lalu terjadinya perang antar sekte iblis. Pemimpin sekte hewan membawa kabur pasukannya pergi. Xiaofan juga mengatakan pada Jingyu bahwa ia melihat Biao keluar dari sanggar bordir. Kemudian mereka berdua akan menyelidiki sanggar bordir yang penuh dengan teka-teki. Oke, Mimin akan bahas di bagian selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis. Mimin pamit undur diri karena mau meeting dengan juragan kopi. Saya Mimin Nasi Film. Bye-bye.